Berjumpa kembali kawanku. Jadi pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang bagaimana caranya supaya kita merantau di Malaysia itu cepat berhasil. Artinya cepat berhasil ini mendapatkan rezeki, mendapatkan keuntungan yang lebih, bukan banyak ya lah. Artinya lebih daripada kita melebihi dari kerja harian begitu ya. Jadi begini, awalnya itu saya masuk ke Malaysia itu kan nggak ada skill di bidang konstruksi, nggak ada skill di bidang bangunan begitu ya. Jadi saya masuk menjadi kong, jadi peladin, jadi tukang disuruh-suruh begitu ya. Nah, pada setelah 2 tahun saya belajar di bangunan, eh, tuan rumah yang saya kontrak ini itu sering menawarkan pekerjaan untuk saya. Maksudnya dia namanya orang sini kan yang jelas banyak hubungannya ya. Dia itu seorang pedagang baju, pedagang tanah, tanah yang untuk apa itu? Untuk pot, untuk tanaman hias gitu ya, bukan tanah tanah lebar jual beli tanah, bukan. Ya memang dia jual beli tanah tapi bukan eh, tanah yang mau dihuni, bukan. Dia menjual tanah untuk ditanami tempat hias lah, apa namanya itu ya, pokoknya itulah. Eh, Dia mungkin sering disuruh mencarikan orang untuk mengerjakan sesuatu. Dulu saya suruh membuat longkang begitu, padahal saya ngikat batu, pasang batu bata aja nggak bisa. Terus tuan rumah ini nyuruh saya, kalau orang sini kan manggilnya kalau nggak tahu namanya kan wak gitu kan. Kamu boleh pasang longkang ke? Jadi saking bingungnya saya nggak bisa apa-apa, oh nggak bisa gitu kan. Seharusnya kan kata orang itu, ya intinya pikiran itu belum berjalan, nggak mikir gitu ya. Masih polos, begitu, masih lugu begitu ya. Nah, nggak bisa. Kemudian selang berapa hari dia tuan rumah ini nyuruh lagi, wah kamu boleh melantai halaman, boleh kak? Akhirnya saya walaupun nggak bisa melaster, nggak bisa ya, pokoknya nggak bisa lah, teknik ukur mengukur nggak bisa, saya bilang gini, boleh begitu ya. Nah, bukan rumah dia. Nah, setelah berapa hari saya bingung, akhirnya tidak saya datangi dan tidak saya respon untuk ditanyakan kembali, tidak. Setelah saya bilang boleh begitu, ya sudah saya nggak datang gitu kan. Akhirnya eh, dia nyuruh orang lain begitu ya. Saya lihat balik kerja itu, oh sudah di lantai gitu kan. Ya syukurlah, saya nggak bisa kok begitu kan. Nah, tuan rumah saya ini nggak bosan-bosannya nyuruh saya gitu ya. Eh, Dia mungkin nggak tahu kalau saya itu bukan tukang gitu ya. Intinya mungkin dia taunya saya kerja di bangunan, saya adalah tukang. Dia karena sering melihat saya itu kerja di sekitar sinilah, dia sering lihat saya itu mendorong-dorong kereta tolak begitu, mengambil pasir, mengambil batu. Mungkin dikira saya itu adalah orang pertama manajer tukang mungkin ya. Jadi disitulah keuntungannya menjadi kongsikong. Mungkin dilihat oleh orang bahwa orang yang paling pinter di bangunan mungkin ya. Karena banyak sih yang lihat tetangga saya di sini nih, kalau ketemu saya di kerjaan ya saya pegangnya cangkul sama sekop sama kereta sorong, kereta tolak itu. Nah, akhirnya kalau tetangga sini kalau mau membuat apa itu nyuruh saya begitu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri begitu. Memberanikan diri, kalau ada orang nyuruh, walaupun saya enggak, ya bisalah sedikit-sedikit. Eh, Membuat pagar batu ya, dalam tinggi 2 kaki, pernah saya buat sendirian.
saya kerjakan setelah saya kerja. Saya kerjakan sendiri teman-teman, jadi buat luluh sendiri, ngangkut sendiri, ambil batu sendiri, melaster sendiri ya sambil belajar. Akhirnya gini, saya mau minjam alat plaster, alat cetok dan lain sebagainya, saya malu karena mungkin ditanyakan buat apa kamu ambil pinjam jidar atau kayu panjang, plaster raskam itu buat apa. Jadi saya punya inisiatif, saya beli alat-alat, saya kerjakan. Alhamdulillah tidak ada komplain. Jadi saya kan kalau kerja itu sedikit-sedikit membantu tukang, kalau yang saya nggak paham itu saya tanyakan begitu kan. Akhirnya saya bisa belajar sendiri, disuruh orang begitu ya. Kemudian mungkin orang melihat ya saya itu membuat pagar dengan tinggi 2 kaki, ternyata cantik mungkin ya, karena saya punya inisiatif begini, saya mau kasih cantik supaya orang nanti bisa menyuruh saya lagi begitu. Nah ternyata betul teman-teman, intinya begini, kalau disuruh orang membuat sesuatu di Malaysia itu buatlah sebagus mungkin begitu ya. Kemudian setelah itu tetangganya nyuruh lagi, suruh membuat melantai halamannya. Nah kemudian ada yang nyuruh ngecat, masang keramik, kemudian membuat bilik air. Nah karena banyak yang nyuruh, akhirnya saya beli alat-alat teman-teman. Jadi pokoknya alat-alat saya yang nggak punya itu bor besar itu. Jadi saya mau pinjam itu malu teman-teman. Akhirnya saya beli sendirilah pakai uang saya. Kemudian saya kerja tergantikan oleh hasil daripada saya kerja. Nah waktu itu apa yang saya tidak bisa membuat, saya nyuruh orang. Jadi saya kerja ikut orang, di belakang saya nyuruh orang, 2 orang teman-teman. Jadi tukang 1, kongsikong 1, saya ikut orang begitu. Jadi tengah hari saya cuma melihat begitu ya. Nah intinya di situ belajarlah menjadi pengesap yang baik. Nah perhitungkanlah betul-betul untung ruginya supaya nanti tidak menjadi polemik. Karena begini, ada juga di Malaysia itu gini teman-teman, kerja ikut orang, kemudian pertama gaji misalkan 100 ya, di kemudian hari lagi setelah dapat 1 minggu ternyata gaji turun. Nah itu masih bagus. Ada lagi yang begini, sudah kerja berapa hari cuma dikasih pinjaman, kemudian sisanya nggak dibayar. Itu ada ya. Jadi itu awalnya itu biasanya dari salah perhitungan teman-teman. Jadi perhitungannya misalkan ini kerjaan selesai dalam 10 hari, ternyata itu nggak selesai. Nah disitulah nanti molornya itu kan yang jelas memakan biaya. Nah disitulah nanti biasanya pengesap itu nggak mengurangi bayaran pekerja, lalu yang lebih parah lagi menipu, berbohong. Jadi nggak dapat uang lah, ini itulah, itu jangan. Selama yang saya alami tidak begitu teman-teman, saya perhitungkan baik-baik. Kalau seandainya keuntungan itu nipis, kalau prinsip saya gini, nggak apa-apa lah, yang penting bukan rugi uang tetapi rugi tenaga. Yang penting pekerja itu betul-betul dibayar penuh. Walaupun secara perhitungan itu begini, walaupun saya yang ngesap, saya yang borong, kalau dihitung-hitung gajinya lebih besar yang saya suruh, yang nguli dengan saya pernah begitu teman-teman. Tetapi saya malu jika sampai tidak dibayar penuh. Saya membayarnya itu kan sesuai pasaran. Kalau kongsikong ya segini, tukang ya segini. Misalkan tukang 120,
kemudian kongsi-kongnya 100 misalkan ya, saya gaji segitu sudah. Walaupun kalau saya dihitung-hitung saya juga ikut kerja, saya malah nggak nyampe 100 gitu ya. Akan tetapi demi nama baik lah, demi nama baik, kemudian kalau kita mengajak orang lagi, kita nggak susah mencari orang untuk ikut kita kan begitu. Nah, jadi jangan sampai menipu orang lah. Walaupun kita hanya rugi-rugi tenaga ya nggak masalah, yang penting nama baik kita itu nggak tercoreng. Karena di Malaysia ini unik teman-teman, jadi ada yang menipu lah, kerja nggak dibayar lah, ada yang ngomel-ngomel terus tokenya ataupun pengesapnya gitu kan. Istilahnya cerewet gitu ya. Saya berusaha tidaklah, karena mereka juga betul-betul bekerja mencari rezeki, kita sama-sama mencari uang lah begitu ya. Yang penting kerja betul-betul. Jadi kalau saya sendiri, kalau sudah saya perkirakan nipis memang nggak ada hasil ya, saya lebih baik nggak ada kerja daripada nanti kita imbasnya malah dibenci orang, menipu orang, kemudian pokoknya berantakan, tidak saya ambil teman-teman. Nah begitu. Jadi mudah-mudahan semua ini menjadi tips, menjadi referensi bagi kalian yang sudah ada di Malaysia ataupun yang mau kerja di Malaysia. Intinya berhati-hati dengan pemborong ataupun toke yang terkadang suka menipu gitu ya. Tidak semuanya tapi ada begitu ya. Yang penting kerja betul-betul, jangan main-main. Nah, kalau sudah tahu mau ngambil borongan sendiri, mengambil sub sendiri, ya seperti tadi, usahakan gaji pekerja itu dipenuhi betul-betul, kemudian diperkirakan, jangan sampai rugi begitu ya. Kalau diperkirakan rugi, ngapain kita gengsi kan begitu. Jadi kalau saya di samping ngambil kerjaan sendiri, istilahnya ngesap kecil-kecilan lah begitu ya, tapi saya juga ikut orang begitu. Jadi kalau belajar ngesap kadang kan, kalau langsung putus hubungan dengan kerja di luar susah, nanti kalau kita nggak ada kerja kita nganggur di Malaysia kan begitu. Jadi saya juga kerja ikut orang, kalau ada kerjaan sendiri saya juga nyuruh orang begitu. Terkadang orang yang kerja dengan saya gajinya lebih mahal dari saya begitu. Misalkan gaji saya 100, ikut orang, saya di belakang menggaji orang 120. Tetapi semua itu saya perhitungkan begitu ya. Semua yang ikut saya itu saya gaji betul-betul begitu ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Salam sehat selalu, salam santun untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.